Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadifa Cahya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Suami Penutup Aib part 11. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Jangan lakukan itu. Seseorang mengguncang pundakku agak kencang yang spontan membuat kedua mata terbuka lebar. Wanita parubaya yang memakai jilbab instan berwarna abu tua tersenyum melihatku. "Kamu mimpi lagi, Nak?" Aku mengangguk pelan dengan wajah gusar. Ibu menenangkan seraya membelai lembut ujung kepalaku. "Gak apa, Nak, itu cuma mimpi. Sekarang tak ada yang perlu dicemaskan lagi. Bayi ini sudah memiliki ayah, dan insya Allah Arkan adalah orang yang tepat." Aku sedikit memiringkan kepala menghadap ibu, menatap mata sayu renta yang selama ini selalu membuatku tenang. "Bu, bagaimana kalau ternyata Nada menemukan pria itu?" Mataku langsung berkaca-kaca. Teringat pertemuan keduaku dengan Saka. Refleks belayan itu terhenti. Sorotan tajam dari mata beliau seolah mengintimidasiku. Apa Arkan tahu soal ini? Aku menggeleng. Entah respon apa yang akan kudengar kali ini. Jika sebelumnya ibu menyuruhku mengatakan hal yang sebenarnya pada Arkan, akankah kali ini beliau memintaku melakukan hal yang sama? Tapi sepertinya untuk hal ini aku tak akan bisa melakukannya. Apalagi mengingat statusku sekarang sudah menjadi istri Arkan. Dan mengingat hubungan Arkan dan ayah dari bayi ini begitu dekat. Aku tak bisa membayangkan bagaimana nasibku dan bayi ini jika diharuskan berkata jujur. Kalau begitu, jangan beritahu dia. Mataku membeliak lebar, tak percaya dengan apa yang barusan ku dengar. Dalam benak, aku senang sebab pemikiran beliau sejalan denganku. Tapi ada sedikit keanehan. Ibu yang selama ini ku kenal selalu memberi pengarahan yang benar, kali ini beliau malah mendukung rencanaku, memberi tameng seolah tak ingin aku keluar dari zona aman. Aku sedikit mengangkat kedua bahu, lalu menghela napas lega. Mungkin saja niat ibu melakukan ini karena tak ingin membuatku dan cucunya menderita. Jangan pikirkan pria brengsek itu. Tugasmu sekarang jadilah istri yang baik untuk Arkan. Ibu juga gak mau tahu tentang pria itu. Tampak sangat dengan jelas kebencian di wajahnya. Mungkin itu juga salah satu alasan beliau tak ingin aku mengatakannya pada Arkan. Sekilas kulihat ibu menyeka air matanya sebelum beranjak dari kursi. Kemudian melanjutkan aktivitasnya merapikan barang-barang. Sesuai instruksi dari dokter tadi malam, jika hari ini aku sudah diperbolehkan pulang. Terdengar suara pintu diketuk diiringi salam dari seorang pria. Tak berapa lama Arkan muncul, membawa bungkusan makanan yang ditempatkan pada styrofoam. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," saut ibu dan juga denganku, tapi lirih. "Ibu sarapan dulu ya, biar Arkan yang lanjutin." "Gak usah, Nak, sebentar lagi juga selesai," sergah ibu. Bersamaan dengan hal itu, seorang perawat datang membawa nampan berisi sarapan untuk pasien. "Wah, sudah siap-siap mau pulang ya?" sapa ramah si perawat. Arkan tersenyum ringan menanggapi pertanyaan suster. "Iya, Sus, sudah kangen rumah," sahut ibu sembari mengepak baju kotor ke dalam kresek hitam besar. Pasti pengantin barunya juga udah gak sabar ya, pengen berduaan. Aku tersipu mendengarnya, pun dengan Arkan. "Sebelum pulang, sarapan dulu ya Kak Nada. Terus obatnya diminum. 1 jam lagi saya kembali buat buka infus kakak." Suster meletakkan nampan tersebut di atas nakas, lalu beranjak keluar. Aku berusaha mengangkat tubuh, namun kepalaku berdenyut hebat. Efek terlalu lama berbaring.
Arkan yang melihatku kesusahan duduk bergegas mendekat. Kenapa nggak manggil aku saja sih? Sini biar aku bantu. Arkan menekan tombol yang letaknya di sebelah kiri ranjang pasien, lalu mengatur tinggi rendah ranjang tersebut sesuai yang aku inginkan. Apa sudah pas? Kurang naik sedikit, ujarku. Setelah merasakan nyaman pada bagian punggung dan juga tubuhku yang sudah setengah terduduk, Arkan menanyakan perihal apa yang mau aku lakukan. Aku melirik makanan di atas nakas. Oh, mau sarapan? Biar aku yang suapi ya? Gak apa, aku bisa sendiri kok. Biasanya juga ibu yang suapi, tolak aku sopan. Maaf nak, ibu mau sarapan di luar ya? Sekalian biar bisa menghirup udara segar, kilah ibu. Aku tahu ibu sengaja menghindar supaya putrinya bisa berduaan dengan sang suami. Alasan yang sangat klise, tapi gak apa. Aku juga harus membiasakan diri bersamanya bukan? Ayo, Arkan memberagakan mulutnya agar aku ikut membuka mulut. Tangannya gemetaran pun dari kepalanya turun keringat sebesar biji jagung. Padahal AC ruangan cukup dingin. Melihatnya gugup seperti ini, rasanya aku ingin tertawa. Kedua sudut bibirku sedikit tertarik lurus hingga membentuk senyuman tipis. Bisa tolong ambilkan tisu dulu, Mas? Memanggilnya dengan sebutan baru tentu membuatku agak canggung. Tapi lagi-lagi aku harus membiasakan diri. Bergegas, Arkan menuruti perintahku dengan tangan masih gemetaran. Buat apa? Sambil memberikan tisu tersebut, kutarik 2 lembar tisu lalu kuusapkan pada kening suamiku yang berkeringat. Buat ngelap keringat di kening, Mas, sautku yang membuat tubuhnya mematung beberapa saat. Kedua matanya terberkedip menatapku. Udah, ucapku yang terabaikan selama beberapa detik. Oh iya, maaf. Aku menunjuk nampan berisi nasi, sayur sop daging, dan 2 potong buah semangka dengan lirikan. Kemudian ia menyuapiku secara telaten sampai hanya tersisa tulang dan kuahnya saja. Sejujurnya hanya tubuhku yang lemas sementara lidahku masih waras. Porsi yang diberikan oleh pihak rumah sakit juga gak terlalu banyak. Meski dalam keadaan hamil muda, aku masih bisa menikmati lezatnya makanan. Kecuali makanan atau bumbu dapur yang memiliki bau menyengat. Sekarang minum obat dulu ya. Nanti kamu mau pulang kemana? Sebelum menjawab pertanyaan Arkan, aku menyelesaikan minum 3 tablet obat sesuai resep dokter. Pengennya sih aku mau langsung bawa kamu ke Bandung. Tapi melihat kondisimu seperti ini, aku takut salah-salah malah bisa buat kondisi kamu memburuk. Kalau aku bawa kamu ke rumah, takut gak ada yang jagain kamu kalau pas aku tinggal kerja. Dititipin ke rumah ibu, aku susah ya mau ketemu kamu. Takut ngerepotin beliau juga sih. Di rumah mama, sangat tidak mungkin. Mataku melotot mendengar pilihan terakhir Arkan. Demi apa? Aku sangat-sangat tidak menginginkan tinggal di rumah itu. Apalagi serumah dengan pria yang sudah merenggut kehormatanku. Enggak, aku gak mau. Gimana menurutmu? Ya terserah. Tapi yang jelas aku gak mau tinggal di rumah mamamu. Apa kamu masih pengen tinggal di rumah sini? Jujur sebenarnya iya. Tapi karena percobaan bunuh diri kemarin, aku jadi malu pulang ke sana. Pasti berita tentang percobaan bunuh diri dan kehamilanku sudah menyebar ke telinga para tetangga. Aku gak siap mendengar kunjingan mereka. Aku menggeleng. Kalau misal tinggal di rumahmu aja, gimana? Rumah kita, Arkan menegaskan. Ya gak apa, nanti biar ditemani Mbak Lasmi kalau aku lagi kerja. Aku mengangguk tanda setuju. Di luar terdengar suara bapak dan Dava mengobrol bersama ibu. Buru-buru Arkan keluar menyambut mereka. Ganti ibu yang masuk ruangan disusul Dava. Kamu gak sekolah, Dek? Tanyaku pada bocah remaja yang usianya terpaut 5 tahun lebih muda dariku.
Tanggal merah, Mbak. Oh iya ya. Ini barang-barang mbakmu jadiin satu, biar enak ntar bawanya. Titah ibu pada anak bujangnya. Bu, barang-barang Nada biar dibawa sama Mas Arkan aja ya. Soalnya nanti Nada langsung mau pulang ke Jakarta. Wajah ibu terlihat murung. Buru-buru menyuruh Dava memisah antara barang yang harus dibawa ibu dan barang pribadiku. Permisi. Mendadak suster muncul di depan pintu. Saya lepas dulu ya infusnya. Dava keluar, bergabung bersama Arkan dan Papa. Obatnya sudah diminum? Sudah, Sus. Aku sedikit meringis kesakitan saat jarum infus dicabut dari tempatnya. Nah, sudah. Semoga segera membaik ya. Dan semoga ibu dan bayinya sehat-sehat sampai lahiran. Aku dan ibu terdiam sejenak. Hatiku seperti tersayat mendengar doa suster. Niatnya sih memang baik, tapi waktunya sangat kurang tepat. Baru kemarin aku menikah, tapi sekarang sudah hamil. Si perawat juga mengatakan hal itu seperti tak ada beban. Tapi aku tak bisa melawannya. Aku hanya bisa tertunduk malu. Saya permisi ya. Iya Sus, terima kasih, saut ibu. Melihatku tertunduk lesu, ibu buru-buru mendekat lalu mengusap salah satu bahuku. Sabar ya nak. Aku mengangkat wajah. Kedua sudut bibirku tertarik lurus hingga terlukis senyuman di sana. Gak apa bu, dia gak salah kok, ujarku dengan tatapan sendu. Bibirku bisa saja tersenyum, namun sorot mataku tak bisa berbohong. Nada minta maaf ya bu, kalau selama ini cuma bisa buat ibu dan bapak malu. Nada benar-benar anak yang gak bisa dibanggakan. Ibu mengusap ujung kepalaku. Gak apa nak, kita hanya perlu mengikuti alur yang Allah takdirkan buat kita. Ini bukan salahmu, tapi ini sudah menjadi kehendaknya, sudah menjadi ketetapan Allah. Kamu harus bisa melewati ujian ini. Insya Allah, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Kamu hanya perlu bersabar dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu supaya Allah selalu menjaga kita. Aku menenggelamkan kepalaku dalam dekapan beliau, hangat dan terasa sangat damai. Ibu mau gak nemenin Nada di Jakarta? Kan sudah ada suamimu nak, gak enak kalau ibu tinggal di sana. Lagian kasihan juga bapak dan Dava gak ada yang urus. 2 hari saja bu. Aku menarik tubuhku, lalu menangkupkan kedua tangan di atas dada dengan tatapan mengibah. Lagian setelah ini Nada bakal pergi ke Bandung bu. Mau ya bu? Ibu berpikir sejenak. Ya sudah, tapi ibu bicara dulu sama bapakmu ya. Makasih ya bu. Ibu memang malaikat tak bersayapnya Nada. Kalau bayi ini sudah lahir, Nada mau jadi seperti ibu. Jangan berlebihan, ibu juga manusia. Ibu mencubit salah satu pipiku. Aku bergelayut manja di lengan beliau sembari menyandarkan kepala di bahunya, seperti bocah yang baru saja mendapatkan mainan baru. Aku sangat bersyukur memiliki ibu seperti beliau.